konfigurasi awal membuat website dengan WordPress. Jadi itu apa aja yang dibutuhin buat bikin website dengan WordPress ini, seperti tema-temanya yang diperluin apa, pluginnya apa, terus sama setting-setting awal itu apa aja gitu. Mungkin bisa mulai aja ya. Yang pertama itu kalian harus instalasi WordPress, bisa di hosting. Kalau nggak udah hosting ya kalian bisa pakai server lokal gitu kayak SAM atau enggak Laragon. Yang hosting itu atau tempat hosting tergantung pada ukuran dan kebutuhan website. Nah, kalau untuk hosting ini menyesuaikan kembali ya sama kebutuhan kalian, kayak mau pilih yang bergiga sama keperluannya apa aja. Terus untuk domain, pilih nama domain yang memiliki merek atau nama website. Pastikan nama domain mudah diingat dan dan diakses oleh audiens. Jadi itu kalian kalau mau bikin nama domain tuh bisa asal ya, harus bisa mewakili itu nama produk kalian sama nama perusahaan kalian gitu. Dan juga bisa gampang diingat sama audiens. Intinya jangan terlalu panjang gitu lah. Terus cara instalasi WordPress di hosting. Untuk instalasi ini ada dua ya. Yang pertama otomatis sama manual. Kalau untuk sekarang sih kebanyakan di cPanel itu udah nyediain kayak soft tools gitu. Jadi bisa instalasi satu klik misalnya cPanel untuk WordPress. Anda cukup masuk di panel, masuk opsi soft tools atau WordPress installer dan ikuti instruksinya. Nah, dengan ini kalian tuh bisa gampang banget masuk ke Stakolus, terus Kamu takon ya? Takon pilih apa? Apa WordPress, aja? Dan masukin ke YouTube. Soalnya kan di tinggal install. Oke. Di sini tuh kalian nggak perlu bikin Jangan. database sama Nanti kalau nama kalau usernya. suka aja Jadi boleh. langsung install aja, bikin login untuk WP admin, terus tinggal masuk ke dashboard WordPress aja nanti, tinggal login. Terus kedua itu ada instalasi manual. Jika hosting tidak menyediakan opsi otomatis, Anda bisa mengunduh file WordPress dari WordPress org dan mengunggahnya ke server menggunakan FTP kayak Filezilla atau sejenisnya. Installer lalu buat database baru melalui cPanel, masukkan nama database Tergantung username gue kalau apa komponen yang gue viral itu yang akan itu digunakan di config PHP. Nah, kalau manual itu kalian harus install WordPress dulunya di website resmi WordPress ya. Jadi kalian install terus bikin zip, baru kalian bisa unggah ke file manager cPanel kalian, bisa ekstrak terus kalian harus bikin nama database sama database usernya juga. Dari situ akses URL untuk menyelesaikan instalasi. Setelah file diunggah dan konfigurasi database selesai, buka URL situs Anda dan ikuti petunjuk instalasi WordPress. Pilih bahasa, tentukan bahasa yang akan digunakan di WordPress. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau lainnya. Terus pengisian informasi, isi judul situs, nama pengguna, password admin, dan email admin. Nah, sebelum masuk ke dashboard tuh awal-awal kalian harus sebelumnya kan di cPanel tuh bikin kayak akses masuk web admin untuk WordPress-nya. Nah, kalian bisa isi di sini. Kalau misal kalian install WordPress manual, kalian itu eh, tinggal ngisi aja sih, tinggal di sini ngisi username sama passwordnya, terus masukin juga nama database, terus database usernya. Kalau yang otomatis tinggal masukin nama pengguna, password admin, sama email admin.
sama isi juga untuk judul situsnya. Setelah instalasi selesai, Anda dapat mengakses dashboard WordPress di alamat domain, ini nama domain kalian terus slash web admin. Nah, situ kalian tinggal masukin username sama password kalian. Kemudian untuk pengaturan dasar di dashboard WordPress. Yang pertama itu kalian harus login ke dashboard WordPress kalian, masukin username dan password yang sudah dibuat saat instalasi untuk masuk ke dashboard admin WordPress. Terus pengaturan umum general setting. Untuk situs dan slogan, beri ke setting, terus pilih general, dan situs dan slogan atau tagline judul akan muncul di browser, sedangkan tagline membantu mendeskripsikan situs untuk SEO. Nah, kalian tuh bisa di sini di setting terus ke general, kalau bisa itu semenarik mungkin lah, biar SEO-nya itu juga bagus. Terus URL situs WordPress address URL dan set address URL. Pastikan URL sesuai dengan nama domain yang Anda pilih. Jika memiliki sertifikat SSL, pastikan URL menggunakan protokol HTTPS. Nah, terus kemudian zona waktu dan format tanggal waktu. Pilih zona waktu yang sesuai lokasi agar menjadwalkan postingan lebih akurat, atur format tanggal dan waktu yang sesuai dengan preferensi Anda. Jadi kalian bisa atur waktu di mana tempat tinggal kalian ya kayak misal kota gitu. Bisa sih. So. Kemudian pengaturan bahasa. Pastikan bahasa yang digunakan sesuai target audiens agar situs lebih relevan. Kemudian pengaturan permalink URL. Permalink menentukan struktur URL menggunakan yang digunakan di website Anda untuk struktur yang ramah SEO. Untuk yang rekomendasi ini kalian bisa pakai post name ya. Tinggal ke setting terus permalink. Ini membuat URL lebih bersih dan mudah diingat. Contohnya nama domain slash dulu post. Nah, kalau kalian permalingnya pakai post name, itu yang dipakai itu nama page atau post yang kalian buat itu nama judulnya. Jadi nggak ada kayak nama kategori, terus nggak ada tanda tanya gitu, nggak ada tanggalnya. Jika diinginkan, Anda juga bisa menambahkan kustomisasi di permaling, misal dengan masukkan kategori atau tanggal untuk jenis artikel tertentu. Ini juga bisa di custom juga, bisa masukin kategori sama tanggal. Jadi fleksibel gitu. Kemudian instalasi dan konfigurasi tema WordPress. Untuk tema kalian bisa beri ke menu appearance, terus tema. Anda bisa memilih tema gratis yang disediakan WordPress atau mengunggah tema berbayar. Tema berbayar seringkali memiliki fitur tambahan dan dukungan dari pengembang. Nah, kalau kalian nggak punya tema baru bisa pakai tema yang gratis juga sih, tinggal install plugin aja sesuai kebutuhan website yang pengen kalian buat aja sih. Terus tips pemilihan tema. Yang pertama itu pilih tema yang responsif untuk tampilan bagus di perangkat mobile. Nah, jadi pilih tema itu yang mobile friendly gitu. Jadinya enak dilihat aja. Kalau di mobile nggak berantakan, nggak ada teks yang terlalu besar, nggak ada teks yang terlalu kecil juga. Yang kedua itu pastikan tema kompatibel dengan versi WordPress terbaru. Nah, kalau biasanya kalau yang kompatibel sih ada kayak konflik gitu sih biasanya. Tiga, pastikan tema kompatibel dengan plugin yang Anda install. Nah, ini penting banget sih. Kalau misal kalian install plugin atau tema yang nggak kompatibel, itu biasanya itu ada kayak bug di website kalian. Contohnya itu kayak tampilannya juga acak-acakan, terus fiturnya yang nggak berfungsi. Kemudian pilih tema yang memiliki desain sesuai branding dan tujuan situs. Nah, pilih itu tema yang sesuai sama kebutuhan website kalian. Misal mau bikin commerce atau mau bikin web store, desa itu beda-beda temanya. Kemudian instalasi dan konfigurasi plugin penting.
Ini ada beberapa plugin yang menurut aku penting sih untuk di website kalian. Pertama itu Schemate Spam Protection. Nah, ini bisa melindungi website kalian dari spam. Jadi kalau ada spam itu kalian bisa nggak bisa itu apa ya, cegahannya sama ini bisa hapus juga spamnya. Jadi nggak langsung masuk ke itu loh, ke post atau page yang kalian buat gitu. Yang kedua itu ada SettGit by Google. Nah, SettGit by Google ini biasanya aku pakai Apa ini? buat Google Analytics gitu. Kalian bisa daftarin akun kalian Google Analytics terus bisa taruh di plugin ini. Biasanya ada di sidebar kiri. Kalian bisa langsung traffic website kalian di sini. Misal post yang paling ramai dilihat orang itu mana aja, terus orang di page ini bisa berapa lama di page ini, terus eh, sama Ini. bisa lihat user itu misal akses website kalian pakai perangkat apa, bisa ada yang pakai mobile atau pakai desktop gitu. Untuk Yoase yang ketiga itu ada Yoaseo atau All-in-One SEO. Buat rekomendasi aku sih kalian bisa pakai Yoaseo sih. Yang ada banyak tutornya juga, sama nilainya juga lebih bagus, lebih gampang dikonfigurasi juga. Bagi ini bisa bantu ke website kalian di lebih dikenali sama Google ya. Kemudian Let's Speed Page ini kayak misal user itu akses website kalian tuh, misal user udah akses sekali terus mau akses lagi itu jadinya udah terlalu berat gitu, jadinya udah tersimpan gitu data-datanya. Kemudian ada Workbench atau All-in-One Web Security ini untuk plugin keamanan WordPress kalian. Terus ada Smooth. Smooth ini sama sih kayak Lens Change. Ini Smooth juga fungsinya juga bisa buat optimal gambar upload dari laptop kalian ke WordPress, jadi bisa nggak terlalu besar gitu, juga bisa di setting sendiri berapa ketentuannya gitu. Terus ada kontak form 7. Ini plugin yang aku rekomendasiin kalau misal website kalian ada fitur kayak backend form gitu sih. Sama kontak form 7 juga bisa digabungin sama Elementor, jadi tinggal drag and drop juga, nggak perlu pakai shortcut gitu. Kemudian ini ada Elementor. Elementor ini yang paling penting, plugin page builder yang banyak dipakainya Elementor. Kalian tinggal drag and drop aja, tinggal pilih widget, sama stylingnya juga gampang. Terus untuk edit mobile sama tabletnya juga udah ada di sini, tinggal setting-setting aja. Terus ada instalasi dan pengaturan plugin. Setelah plugin diinstal, dari menu plugin, lakukan konfigurasi dasar di setiap plugin. Pastikan setiap plugin berfungsi sesuai kebutuhan. Misalnya, aktifkan opsi cache untuk meningkatkan kecepatan situs atau menambah kata kunci di pengaturan SEO untuk optimalisasi. Dan terus ada pengaturan menu navigasi. Kalian tinggal ke appearance. Untuk menu ini kalian bisa ambil juga dari page yang kalian bikin. Jadi bisa tampil di navbar website kalian, juga bisa ambil kategori atau custom link. Custom link itu kalian bisa bikin judul sendiri sama bikin link sendiri. Misal eh, kalian mau page ini tuh ke website lain, itu bisa pakai custom link. Sesuaikan lokasi menu sesuai dengan yang disediakan oleh tema, misalnya header menu, footer menu, atau sidebar. Kalian bisa atur untuk posisi menu yang kalian mau taruh di header, footer, atau di sidebar. Kemudian pengaturan media dan pengelola gambar. Pengaturan ukuran gambar, setting media Anda bisa mengatur ukuran standar untuk gambar yang diunggah untuk membantu menjaga ukuran file agar tidak terlalu besar yang bisa memperlambat loading situs. Nah, kalau kalian mau atur berapa sih maksimal yang
maksimal ukuran gambar yang bisa diupload di WordPress kalian. Nah, kalian bisa settingnya di sini. Kalian juga bisa setting di panel juga. Kemudian optimasi gambar menggunakan plugin seperti Smooth atau www Image Optimizer untuk memperkecil ukuran gambar secara otomatis saat diunggah tanpa mengurangi kualitasnya. Ini juga ada beberapa plugin yang rekomendasi buat optimalisasi gambar secara otomatis yang saran sini Smooth. Optimasi kecepatan dan respons. Pertama itu mobile friendly. Pastikan website responsif di perangkat mobile. Gunakan plugin mobile yang tersedia di WordPress customizer atau halaman edit Elementor untuk melihat tampilan situs perangkat mobile dan tablet. Nah, kalian misal bikin websitenya pakai Elementor tuh biasanya tuh ada opsi edit di desktop, tablet, sama mobile. Kalian tinggal setting aja di situ untuk ukuran sama section mana yang mau kalian tampilin di page tersebut. Terus cek kecepatan website. Gunakan layanan seperti Google PageSpeed, Insight, atau GTmetrix untuk mengidentifikasi masalah kecepatan dan memperbaikinya. Misal dengan mengkompresi gambar atau menyesuaikan plugin games. Terus itu pengecekan akhir dan publikasi. Sebelum situs dipublikasi, lakukan pengecekan ulang pada semua elemen. Pastikan halaman-halaman utama berfungsi dan dapat diakses. Terus cek navigasi dan pastikan tautan tidak rusak. Pastikan SEO sudah diatur di setiap halaman. Dan uji formulir kontak. Pastikan semua data terkirim dengan benar. Nah, jika kalian ada fitur kayak kontak untuk hubungi kami gitu, kalian juga bisa tes dulu datanya masuk apa enggak ke email kalian. Dan juga pastiin halaman-halaman yang kalian buat tuh udah rapi ya, sama mobile friendly, sama fitur-fitur yang lain tuh udah jadi. Jika semua sudah selesai, Anda siap mempublikasikan website untuk diluncurkan secara publik. Itu aja sih materi yang bisa aku sampaikan minggu ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Mungkin dari penjelasan aku tadi mungkin ada yang nggak jelas, mungkin banyak yang nggak jelas, mungkin bisa saya tanyain sih. Kalau nggak, mungkin teman-teman ada masalah sama project WordPress kalian, mungkin bisa ditanyain juga. Ini misal kalau ada pertanyaan, mungkin bisa aku tutup aja untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Thank you buat teman-teman yang udah join sama udah mau dengerin ini aku, materi aku. Pagi, pagi guys. Selamat beraktivitas.